Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Zoom meeting kali ini. Yang terhormat kepada Bapak Yono Maulana selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Manajemen Operasi. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 yang menggunakan Muhammad Taufik Aldino, Abdullah Kafabi, dan Khalisa akan menjelaskan tentang desain produk I Am The Best menggunakan rumah kualitas atau KIF. Yang pertama silahkan Abdullah. Alasan yang melatar belakangi kami memilih produk ini adalah antusias masyarakat terhadap produk makanan berbahan dasar ayam cukup besar di Indonesia. Dengan demikian, keinginan konsumen terhadap produk jenis ini akan bermacam-macam dan memiliki peluang untuk mempunyai pesaing yang cukup banyak, sehingga dengan memilih produk ini dirasa akan cukup baik ketika di analysis of quality. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldino. pengertian QFD. Pengertian Quality Function Deployment adalah salah satu metode dalam proses perancangan untuk mengembangkan produk atau layanan yang mengintegrasikan suara konsumen ke dalam proses perancangan. Metode QFD ini digunakan untuk proses perancangan dan pengembangan produk dalam menentukan spesifikasi kebutuhan dan keinginan dari konsumen serta evaluasi secara sistematis kapabilitas produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Baik, selanjutnya Khalisa. Oke, di sini mulai dari awal ada kebutuhan atau keinginan konsumen yang kita dapat lakukan oleh perusahaan. Di sini kita telah menentukan keinginan pelanggan. Yang pertama, ada harga terjangkau, ukuran atau porsi makanan yang konsisten, pelayanan ramah, menu makanan bervariasi, kemasan aman dan higienis, kenyamanan tempat, tersedianya tempat parkir, dan yang terakhir pembayaran dengan berbagai metode. Setelah itu kita harus menentukan tingkat kepentingan. Ada 6 tingkatan dalam menentukan tingkat kepentingan yang ada pada tabel kiri 1 sampai 6. Semakin kecil nilainya berarti tingkat kepentingan semakin tinggi. Kemudian kita menentukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang pemilik The Besto. Kita telah menentukan 8 hal, yakni yang pertama banyak promo, yang kedua menambah variasi menu, ketiga memperkerjakan karyawan dengan ramah, yang keempat tempat makanan luas, 5 layanan delivery, 6 menambah akses pembayaran, 7 menjaga kualitas bahan baku, dan 8 kemasan ramah lingkungan.
Lalu kita menentukan hubungan antara apa yang diinginkan pelanggan dan apa yang dilakukan pemilik The Besto. Ada 3 simbol yang kelompok kami akan gunakan. Yang pertama, lingkaran bertitik bernilai 9. Yang kedua, lingkaran kosong hubungan medium atau sedang bernilai 3. Dan arah tanda panah ke bawah hubungan rendah bernilai 1. Untuk selanjutnya, kita akan menentukan hubungan antara apa yang harus dilakukan pemilik The Besto dan apa yang diinginkan pelanggan. Yang pertama, hubungan antara banyak promo dengan harga terjangkau. Dapat kita asumsikan bahwa harga yang terjangkau selalu berkaitan dengan banyak promo. Maka kita beri simbol lingkaran bertitik yang bernilai 9. Terus hubungan antara harga terjangkau dengan variasi menu dapat kita asumsikan bahwa harga yang terjangkau tidak selalu berkaitan dengan penambahan variasi menu. Maka kita berikan tanda arah panah ke bawah yang bernilai 1. Lalu hubungan layanan delivery dengan harga terjangkau karena keduanya tidak berhubungan, maka kosongkan. Lalu hubungan menambah akses pembayaran dengan harga terjangkau dapat kita asumsikan bahwa harga terjangkau tidak selalu berkaitan dengan menambah akses pembayaran. Maka kita berikan simbol arah panah ke bawah yang bernilai 1, hubungan bernilai 1. Yang selanjutnya hubungan menjaga kualitas bahan baku, maka kita beri tanda lingkaran kosong yang bernilai 3. Lalu yang kedua, hubungan banyak promo dengan porsi konsisten. Maka kita beri tanda lingkaran kosong yang bernilai 3. Terus selanjutnya kita hubungan menjaga kualitas penambahan baku dengan porsi konsisten. Maka kita beri tanda lingkaran kosong yang bernilai 3. Lalu hubungan menambah variasi menu dengan porsi konsisten dapat kita asumsikan bahwa porsi konsisten tidak selalu berkaitan dengan menambah variasi menu, maka kita berikan simbol arah panah ke bawah yang bernilai 1. Yang ketiga, hubungan memperkerjakan karyawan ramah dengan pelayanan ramah. Dengan pelayanan ramah, maka dapat kita asumsikan bahwa pelayanan ramah selalu berkaitan dengan memperkerjakan karyawan ramah. Maka kita memberikan simbol lingkaran bertitik yang bernilai 9. Yang keempat, hubungan menambah variasi menu dengan menu makanan bervariasi. Maka dapat kita asumsikan bahwa menu makanan bervariasi selalu berkaitan dengan penambahan variasi menu. Maka kita beri simbol lingkaran bertitik yang bernilai 9. Dan hubungan menjaga kualitas bahan baku dengan menu makanan bervariasi. Maka kita beri tanda lingkaran kosong yang bernilai 3. Yang kelima, hubungan tersedianya kemasan ramah lingkungan dengan kemasan aman dan higienis. Maka kita dapat asumsikan bahwa kemasan aman dan higienis selalu berkaitan dengan kemasan yang ramah lingkungan. Maka kita berikan simbol lingkaran bertitik yang bernilai 9. Yang keenam, hubungan tempat makanan yang luas dengan kenyamanan tempat. Maka dapat kita asumsikan bahwa kenyamanan tempat selalu berkaitan dengan tempat makanan yang luas. Maka kita berikan simbol lingkaran bertitik yang bernilai 9. Yang ketujuh, hubungan tempat makanan luas dengan tersedianya tempat parkir. Maka kita beri tanda lingkaran kosong yang bernilai 3. Yang 8, hubungan layanan delivery dengan pembayaran dengan berbagai metode. Dapat kita asumsikan bahwa pembayaran dengan berbagai metode tidak selalu berkaitan dengan layanan delivery. Maka kita berikan simbol arah panah ke bawah yang bernilai 1. Lalu hubungan menambah akses pembayaran dengan berbagai metode.
maka dapat kita asumsikan bahwa pembayaran dengan berbagai metode selalu berkaitan dengan menambah akses pembayaran. Maka kita berikan simbol lingkaran bertitik yang bernilai 9. Selain itu, setelah itu kita mengetahui hubungan-hubungan ini, maka akan dikalkulasikan nilainya. Cara kalkulasikan nilainya dengan mengkalikan antara important atau tingkat kepentingan dengan nilai dari setiap hubungan yang telah kita ketahui. Contohnya yang poin pertama, harga terjangkau sama banyak promo kan nilainya 9. Importance-nya 5. 9 kali 5, 45 ditambah menambahkan variasi menu dikali importance-nya 5 yaitu 3 kali 4 12 sama dengan 45 tambah 12 sama dengan 57 dan seterusnya. Dan setelah kita mengetahui nilai tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tingkat kepentingan yang paling utama dapat kita lihat dari nilai terkecil. Nilai yang paling terkecil ada pada tabel absolute importance yaitu 1. Nilai yang paling terkecilnya yaitu ya layanan delivery. Berarti layanan delivery itu merupakan kepentingan yang paling pertama. Sekarang kita beralih ke bagian atap. Di atap ini menunjukkan hubungan antara hal-hal yang harus dilakukan oleh pemilik Debesto. Kita memiliki 3 simbol. Yang pertama, lingkaran bertitik yang berarti sangat berhubungan. Yang kedua, lingkaran kosong yang berarti berhubungan. Dan yang tidak ada lingkaran atau simbolnya berarti tidak berhubungan. Contohnya yang pertama itu banyak promo dengan variasi menu karena tidak berhubungan, maka tidak diberi tanda. Dan selanjutnya, lalu ada target. Target itu adalah hal-hal yang harus dicapai pemilik toko. Yang pertama, pada banyak promo akan kita berikan tanda 30%. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap diskon yang kita berikan senilai 30%. Yang kedua, pada penambahan variasi menu diberi tanda up to date. Hal ini dimaksudkan bahwa tokonya selalu mengikuti gaya atau terkini. Yang ketiga, pada memperkerjakan karyawan ramah targetnya 1-3, senyum salam sopan. Yang keempat, pada tempat makanan luas, hal ini dimaksudkan bahwa toko tersebut harus menyediakan satu tempat yang luas. Lalu, yang kelima, pada layanan delivery diberi tanda 30 menit. Hal ini dimaksudkan para konsumen yang memesan makanan menunggu paling maksimal atau paling lambat 30 menit. Yang keenam, pada penambahan akses pembayaran diberi 4 metode. Hal ini dimaksudkan para pelanggan menggunakan sistem pembayaran bisa melalui tunai atau yang lainnya. Yang ketujuh, pada menjaga kualitas bahan baku diberi tanda up to date. Hal ini dimaksudkan bahwa bahan baku akan selalu terkini atau terbaru. Yang kedelapan, pada penyediaan kemasan ramah lingkungan, yaitu no plastik atau tidak menggunakan plastik. Lalu di sini ada tingkat, pada tabel paling kanan ada tabel menjelaskan tingkat kepuasan konsumen terhadap brand Debesto dan pesaingnya. Angka ini diperoleh dari rata-rata hasil penelitian dari 3 brand ayam chicken.
selesai sudah. Eh, Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.